Numpang aja Pak. Numpang ajar. Numpang aja? Iya. Ada. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kelas saya mulai, kita awali dengan berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Ya, hari ini kita melanjutkan diskusi kita ya, mengenai deret. Masih dalam bab deret ada yang disebut dengan deret tak hingga. Ya. Kebetulan ini adalah pertemuan ke-14. Nanti masih ada satu pertemuan ya. Apakah nanti saya isi dengan kuis atau perkuliahan ya, nanti kita coba lihat pekan depan. Untuk materi sudah di e-kampus, jadi nanti silakan dicek ya. Hari ini kita masuk ke deret tak hingga. Kita review sedikit, review dulu ya. Mungkin yang sudah lupa, atau ada yang masih ingat, kita review. Deret itu sebenarnya apa sih gitu ya. Kalau misalkan diperlihatkan di sini ada penjumlahan angka-angka ya. Di situ ada setengah ditambah dengan seperempat, kemudian juga ditambah 1/8, ditambah titik-titik. Maksudnya adalah nanti dia akan ditambah sampai tak hingga. Makanya nanti akan dijumlahkan lah. Dengan pola yang sama tentunya. Oke. Kalau misalkan ditanya suku pertama, nah suku pertama itu yang setengah ini disebut dengan suku pertama ya. Oke. Jika kita menyertakan dua suku yang pertama, kita mempunyai jumlah sebesar setengah tambah seperempat. Oke. Nah, sekarang kita batasin. Yang awalnya itu sampai tak hingga ini, n-nya tak hingga gitu ya, seberapapun nilai n-nya. Sekarang dia batasin. Jadi dia yang pertama hanya terdiri dari suku pertama. Berarti kan berhenti sampai setengah doang ya. Maka nanti nilai penjumlahannya setengah, karena setengah ya cuma terdiri dari setengah doang. Oke. Kemudian kalau misalkan kita ambil dua suku pertama. Apa itu dua suku pertama? Dua suku pertama di situ ada setengah. Sekarang tidak hanya setengah sendiri, tapi juga seperempatnya ikut. Jadi nanti penjumlahan dua suku pertama itu adalah setengah tambah seperempat, yaitu 3/4. Jika kita menyertakan atau mengambil tiga suku yang pertama, maka jumlahnya berubah menjadi setengah tambah seperempat tambah 1/8, yaitu 7/8, dan seterusnya nanti sebanyak berapa sih yang mau kita ambil penjumlahannya. Oke, ini nanti yang disebut dengan jumlah parsial. Jadi ada dua kesimpulan yang bisa kita ambil dari bahasan ini. Yang pertama adalah tadi deret bentukannya seperti ini, ada penjumlahan dari angka-angka ya. Lalu ada istilah jumlah parsial. Jumlah parsial adalah jumlah bagian atau jumlah dari bagian suku yang mau kita ambil. Tadi kan setengah merupakan suku dari deret tersebut. Setengah ditambah seperempat adalah penjumlahan di mana kedua suku ini bagian dari deret yang tadi sudah kita sebutkan. Lalu tiga suku pertama dijumlahkan, ini juga merupakan bagian atau penjumlahan bagian dari deret tersebut yang tadi kita sebutkan. Nah, istilah ini disebut dengan jumlah parsial.
Yaitu kalau secara gagasan jumlah parsial adalah jumlah dari jumlah berhingga suku pada awal deret. Nah, karena tadi kan kalau penjumlahan dari satu suku, ada penjumlahan dari 2 suku, ada penjumlahan dari 3 suku. Nah, bisa kita nyalakan sebagai parsial ke n. Jumlah parsial ke n. Berarti kalau jumlah parsial ke 1, berarti hanya terdiri dari satu suku. Jumlah parsial kedua berarti 2 penjumlahan suku pertama. Jumlah parsial ketiga berarti penjumlahan 3 suku pertama dan seterusnya. Oke. Untuk deret ini jumlah-jumlah parsial adalah kayak kita simpulkan berarti tadi jumlah-jumlah parsialnya. Kalau secara kalimat atau deskripsi kan tadi di atas. Nah, kalau kita tuliskan secara matematis jadi seperti ini. S1 atau jumlah parsial ke-1 itu adalah setengah. Jumlah parsial ke-2 itu adalah 3/4 ya. Jumlah parsial dari suku ketiga atau jumlah parsial ketiga itu adalah 7/8, di mana 7/8 ini penjumlahan dari 3 suku pertama ya. Setengah tambah 1/4 tambah 1/8. Oke. Nah, ini coba kita buktikan aja ya. Kalian coba buktikan. Kalau ini kita jumlahkan kan berarti kita samakan penyebutnya ya. Jadi setengah kalau kita samakan menjadi 1/8 adalah dikali 4 atasnya. Kalau setengah atasnya dikali, kalau 1/4 atasnya dikali 2, 1/8 dikali 1. Ini kan berarti kalau kita jumlahkan jadi 4 tambah 2 tambah 1, 7/8. Nah, jumlah parsial adalah jumlah bagian dari suku yang kita ambil. Kesimpulannya seperti itu dari jumlah parsial. Oke. Nah, kalau misalkan angka 1, 2, 3 tadi kita simbolkan sebagai n, maka jumlah parsial ke n ya akan seterusnya. Jadi secara eksplisit, secara persamaan eksplisit atau rumus eksplisit ini kita tuliskan sebagai rumus eksplisitnya ya. Yaitu 1 min 1/2 pangkat n. Ya enggak? Kita coba buktikan deh. Oke, dari yang pertama nih. S1. Berarti kan kalau rumus eksplisitnya seperti ini, 1 dikurangi 1/2 pangkat 1. Hasilnya adalah ya setengah. Ya kan ya? 1 dikurangi setengah. Lalu S2. Kalau kita gunakan persamaan eksplisit seperti ini, berarti 1 min 1/2 pangkat 2 ya. Berarti ini kan 1 dikurangin 1/4. 1 itu boleh kita tuliskan menjadi 4/4. 4/4 dikurangi 1/4 adalah 1/3. S ketiga atau jumlah parsial ketiga, 1 dikurangi 1/2 pangkat 3. Oke, ini 1 dikurangin 1/8 ya. 1 itu boleh kita ganti 8/8 menjadi 8/8 dikurangi 7/8. Kesimpulannya apa? Bahwa ternyata jumlah parsial itu boleh kita, jumlah parsial dari deret tertentu boleh kita tuliskan secara eksplisit disesuaikan dengan polanya. Kebetulan pola ini boleh kita eksplisitkan seperti ini. 1 dikurangi 1/2 pangkat n. Dari di atas ya. Jadi seperti itu secara sederhananya. Nah, dari rumus eksplisit ini baru kalian bisa nanti cari berapa sih jumlah parsial suku ke 100. Dari deret sebanyak 100 deret ya, jumlah 100 deret, mending kalian menggunakan persamaan ini. Daripada kalian harus ngurutin tuh 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1 8 berapa sini? Pangkat 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8 tambah 1 per kali 2, 16 ya. 1/32. Dan seterusnya sampai
sampai ada 100 deret. Oke, jadi ada 100 suku ya. Jadi ini ke sini panjangnya 100 suku. Daripada ribet seperti ini, mending kita gunakan rumus eksplisit. Maka nanti hasil penjumlahannya 1/1/2 pangkat 100. Berarti kan berapa tuh? 2 pangkat 100 berapa ya, nanti pokoknya 2 pangkat 100. Jadi nanti sebanyak apapun hasilnya dari 2 pangkat 100 gitu ya. Maka nanti 2 pangkat 100 dan hasil penjumlahannya, ya ini nanti bisa dicari lah pakai kalkulator. Oke ya, jadi bisa kita cari dengan rumus eksplisit. Oke, jelas jumlah-jumlah parsial ini semakin mendekati 1. Oke, kalian perhatikan di sini, setengah itu kan 0,5 ya. 3/4 itu 0,75. 7/8 itu berapa? 70 dibagi 8. Itu 0,8 ya. Ya kan, karena 8/4, jadi di sini 6,4, sisa 0,8 sekian. Kalau kita urutin kan semakin naik ini sukunya, atau suku ke N ya, atau N semakin naik, maka nanti si jumlahnya akan mendekati 1. Faktanya kalau pendekatan-pendekatan ini bisa kita gunakan limit ya. Jadi limit N mendekati tak hingga dari suku ke N, atau dari jumlah parsial ke N, itu sama dengan apa tadi kan? Kalau Sn tadi apa di atas? Sn adalah 1 min 1/2 pangkat N ya. Sama dengan limit N mendekati tak hingga atau menuju tak hingga dari 1 min 1/2 pangkat N itu nanti mendekati 1. Itu hasilnya 1, sorry. Limit N mendekati tak hingga dari 1 min 1/2 pangkat N itu hasilnya adalah 1. Jumlah tak terhingga kemudian didefinisikan sebagai limit jumlah parsial Sn. Limit jumlah parsial Sn. Oke, jadi kesimpulan dari atas ya, dari ini nih. Dari atas yang sudah kita bahas. Tadi kan kita langsung bicara tentang kasus contoh aplikasi. Nah, sekarang kita bicara yang lebih umum, atau secara umum bisa kita sebutkan ternyata kalau deret tak hingga itu, ya, istilah deret tak hingga boleh kita tuliskan secara lebih umum, itu adalah A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 dan seterusnya. Suku ya. Suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga, suku keempat dan seterusnya. Oke. Sebanyak apapun suku. Nah, kalau pada penjumlahan yang berurutan dan membentuk sebuah pola, itu boleh kita eksplisitkan atau boleh kita sebut sigma. Jadi kita ubah simbolnya menjadi seperti ini. Sigma AK dari K sama dengan 1, ini cara bacanya. Simbol sigma. Sigma AK di mana K-nya sama dengan 1 sampai K sama dengan tak hingga. Oke, nanti kalian urutkan tuh seperti apa. Atau kalau misalkan nggak perlu ada batas atas batas bawah, boleh juga dituliskan sigma AK. Maka Sn yaitu jumlah parsial ke N diberikan oleh ini. Jadi simbol Sn, tadi Sn adalah 1 min 1/2 pangkat N, atau boleh juga penjumlahan dari A1 tambah A2 dan seterusnya, itu boleh dituliskan juga sebagai sigma AK dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan N. Jadi jumlah parsial itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai K sama dengan N dari AK. Jadi maksudnya ketika kita tuliskan seperti ini, ya kembali lagi ke deret suku-suku yang ada, gitu ya maksudnya.
Oke. Jadi nanti K-nya gitu ya. K-nya mengikuti ini. Bedakan satu SN eksplisit pada 1-1/2 pangkat N ya. Oke. Kita buat definisi formal berikut. Definisinya adalah deret tak terhingga sigma AK dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan tak hingga itu konvergen dan mempunyai jumlah S jika deret tak hingga dikatakan konvergen kalau misalkan ya, kalau barisan jumlah parsialnya konvergen ke S. Barisan jumlah parsialnya konvergen ke S. Kalau misalkan jumlah barisan jumlah parsialnya itu divergen, ya deretnya nanti juga divergen. Kemudian deret divergen tidak memiliki jumlah. Oke ya. Nah, kita perhatikan di sini maksudnya. Jadi gini. Deret tak hingga, jadi A1, A2, A3, A4, dan seterusnya, ini dikatakan konvergen kalau misalkan, ini simbol dari barisannya, barisan dari jumlah parsial suku pertama, jumlah parsial ke-1, jumlah parsial kedua, jumlah parsial ketiga, dan seterusnya, ini harus konvergen. Baru deretnya dikatakan konvergen. Jadi bedakan, ini bukan koma-komaan. Ini maksudnya di deret ya. A1 tambah A2 tambah A3 dan seterusnya dikatakan konvergen kalau misalkan barisan dari jumlah-jumlah parsial itu konvergen juga, di mana konvergen mempunyai jumlah S ya. Adapun divergen dia tidak memiliki jumlah. Jumlahnya berhingga. Kayak misalkan yang tadi ini ya. Kita perhatikan di sini. S1, S2, S3 kan nilainya setengah, 3/4, 7/8. Dan seterusnya nanti akan dilanjutkan. Oke. Berarti itu kita susun barisan dari jumlah parsialnya setengah, 3/4, 7/8 dan seterusnya nanti dicari di sini ya. Ternyata ini memiliki jumlah gitu ya. Maka hipotesa kita, prediksinya adalah setengah tambah berapa tadi? 1/4 tambah 1/8 tambah seterusnya sampai tak hingga ini bersifat konvergen. Jadi acuannya adalah barisan dari itu definisi yang pertama gitu ya. Lalu pada deret tak hingga nanti akan ada bentuk yang disebut dengan deret geometrik. Seperti apa deret geometrik? Kita perhatikan sini untuk deret geometriknya. Oke, bahwa deret geometrik itu adalah deret yang dia dikalikan dengan rasio. Apa itu rasio? Rasio yang simbolnya R ini adalah rasio. Rasio. Atau secara eksplisit boleh kita tuliskan bahwa untuk deret geometrik itu rumus eksplisitnya adalah sigma A kali R pangkat K dikurangin 1. Dari K sama dengan 1 sampai K tak hingga. Di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi rumus eksplisit dari geometrik adalah
Ini ya. Sigma A kali R pangkat K negatif 1 dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan tak hingga. Kita perlu tahu nih, kira-kira SN itu seperti apa? Eksplisit SN itu seperti apa? Kan kalau tadi eksplisit dari SN-nya kan ada nih ya. Ternyata ini sama dengan rumus eksplisit deret-nya. Ya. Nah, kira-kira kalau misalkan deret geometrik, rumus eksplisit deret-nya adalah sigma A kali R pangkat K negatif 1 dari K sampai dengan 1 sampai tak hingga, kira-kira SN dari deret geometrik itu berapa? Nanti kita coba lihat di sini ya. Buktikan bahwa deret geometrik itu konvergen. Apakah benar bahwa geometrik itu konvergen? Kita coba cek ya. Dengan jumlah S sama dengan A dibagi 1 min R. Oke. Jika R mutlaknya kurang dari 1, jadi nanti rasionya kurang dari 1, apakah dia konvergen? Lalu kalau misalkan R-nya sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1 itu divergen. Kita buktikan ya. Apakah dia konvergen ketika rasio mutlaknya itu lebih kecil dari 1 dan divergen ketika rasionya kurang dari sama dengan 1. Nah, kita coba lihat di sini ya. Misalkan Sn sama dengan A tambah A pangkat R tambah A pangkat R kuadrat dan seterusnya gitu ya. Oke. Jika nanti R-nya diganti 1, oke, jadi dari SN-nya yang ini, oke, A tambah A R tambah AR kuadrat dan seterusnya sampai nanti A R pangkat N-1. Oke, ini kenapa kita simpulkan sebagai N-1? Karena kita perhatikan ketika A1 atau S1 gitu ya, A-nya kan pangkat 1 ya, dari deret geometriknya. Dari deret geometrik kita perhatikan ada susunan A plus A R pangkat 1 tambah AR pangkat 2 tambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Oke ya. Kalau kita perhatikan, misalkan ini disebut sebagai suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Kalau suku kedua adalah AR pangkat 1, suku ketiga adalah AR pangkat 2. Kalau kita teliti, ternyata polanya R-nya itu pangkat N dikurangi 1. Ketika N-nya 2, pangkatnya kan N-1, berarti 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1. Ketika N-nya 3 atau sukunya ketiga, nah di sini pangkatnya 2. Jadi boleh kita simpulkan, ternyata nanti secara penulisan boleh kita tuliskan kalau suku ke N, kalau jumlah parsial ke N, maka nanti di akhir itu adalah AR pangkat N-1. Kalau misalkan R-nya diganti dengan 1 tadi mana? Jika R-nya sama dengan 1 gitu ya, maka nanti SN-nya sama dengan N kali A. Kita coba lihat. Kalau misalkan R-nya diganti 1, berarti kan ini A tambah A kali 1 tambah A kali 1 pangkat 2 tambah A kali 1 pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Ini kan berarti A tambah A tambah A tambah A ya. Karena 1 kuadrat 1 kali A ya A. 1 pangkat 3 adalah 1 kali A adalah A. Kalau kita perhatikan ini ternyata banyaknya suku atau apa istilahnya. Oke, ini kan banyaknya suku ya. Dan seterusnya gitu ya. Kalau N-nya 2 berarti kan cuma 2 nanti ditulisnya. N-nya 3 berarti nanti 3. N-nya 4 berarti nanti 4 susunan 4 deret. Dan seterusnya. Dia akan mengikuti dari nilai N-nya.
Nah, ini sebenarnya bisa kita sederhanakan menjadi N kali A. Jadi kesimpulannya, Sn itu adalah N kali A. Kalau misalkan N-nya 5, berarti ini kan 5 kali A. Nah, kalau kita tuliskan secara deret, ya berarti ada 5 deretan A. Atau A, tambah A, kedua, tambah A yang ketiga, tambah A yang keempat, tambah A yang kelima. Kalau secara sederhana boleh kita tuliskan bahwa Sn itu adalah N. Ya. Ini kita simpan dulu. Sn sama dengan N kali A. Oke. Dan ternyata susunan dari barisan dari jumlah parsialnya itu divergen. Sehingga barisan dari jumlah parsialnya itu divergen. Karena dia bertambah tanpa batas, jadi seterusnya gitu ya. Oke. Jika R-nya tidak sama dengan 1, kita dapat menuliskan bahwa nanti Sn min R kali Sn sama dengan ini dikurangin yang seperti ini, nanti kesimpulannya adalah A dikurangin AR pangkat N. Kenapa kok seperti ini susunannya? Kita perhatikan ya di sini. Tadi Sn adalah N kali A. Kita keep dulu. Sn yang atas sama dengan Sn kali A. Sekarang kita Sn-nya dikali R. Jadi sebelum Sn ada R, ada pengali R. Sebagaimana di sini. R kali Sn. Oke. Kita coba di sini. R kali Sn itu sama dengan, berarti kan nanti setiap itu di, nah, yang pertama jadinya bukan A lagi tapi R kali A tapi kita susun yang rapih gitu ya, jadi A kali R sama aja. Tambah awalnya yang suku kedua adalah ini ya, A kali R pangkat 1, karena dikali R lagi jadi AR pangkat 2. Kemudian suku ketiga atau deret ketiga yaitu AR pangkat 2 dikali R jadi AR pangkat 3 ya, dan seterusnya sampai nanti yang ini A kali R pangkat N-1 dikali R lagi, itu hasilnya adalah A R pangkat N ya. Oke, kemudian Sn ini kita kurangin dengan R kali Sn. Jadi susunan yang sebelah kiri ini ya, susunan ini dikurangin susunan itu ya. Berarti kan S dikurangi R, ini Sn dikurangi R kali Sn sama dengan dalam kurung A tambah AR tambah R pangkat 2 dan seterusnya gitu ya. Sampai nanti AR pangkat N-1 dikurangi dengan AR tambah AR kuadrat dan seterusnya tambah AR pangkat N. Oke, kalian perhatikan sini. Yang sebelah kiri dikurangin sebelah kanan. Yang sebelah kiri A dikurangin yang kanan nggak ada A, berarti kalian tuliskan A di sini. Lalu AR, oke, ternyata di kanan ada AR, berarti AR dikurangi AR habis. AR pangkat 2 dikurangi AR pangkat 2 habis, sampai nanti yang paling akhir AR pangkat N-1 dikurangin AR pangkat N. Jadi kan seperti nanti ya. AR pangkat N-1 dikurangin AR pangkat N. AR pangkat N-1 itu boleh kita tuliskan sebagai apa di sini? AR pangkat N dibagi R pangkat 1. Atau R aja boleh.
Oke. Oke. Sebentar. AR pangkat N-1 dikurangi, jadi nanti hasilnya adalah A dikurangin AR pangkat N. Oke ya. Karena nanti sebelum AR pangkat N itu ada AR pangkat N-1. Bener nggak? AR-1, AR pangkat N. Oke. Bentar, misalkan coba saya ambil dulu sampel ya. S4, berarti kan ikan A tambah A, R, R3, R3, R2, dan R3. R3. S, RSN ya. RS4, berarti ini AR, R pangkat 2, R pangkat 3 tambah R pangkat 4. Oke, ya. Jangan perhatikan sini. Jadi sebelum AR pangkat N, ada AR pangkat N-1. Ya. Sedangkan yang atas itu ada AR pangkat N-1. Jadi sebenarnya sebelum ini boleh kita tuliskan biar nggak bingung ya. Sebelum AR pangkat N ada AR pangkat N-1 tambah AR pangkat N. Ini kan jadi paham. Oke. Jadi di sini ada ini dulu nih. Dikurangin AR pangkat N-1, dikurangin AR pangkat N. Yang ini habis, sisa A dikurangin AR pangkat N. Oke, ini kita keep dulu. Jadi kesimpulannya adalah SN dikurangi RSN itu adalah A dikurangin AR pangkat N. Lalu kita keluarkan SN-nya. SN-nya keluar jadi 1 min R. Sama dengan A min AR pangkat N. Ya kan ya? Yang sebelah kiri kalian perhatikan di situ. Lalu karena ini perkalian sebelah kiri, perkalian A1 min R kita pindah ke kanan jadi SN sama dengan A dikurangin AR pangkat N dibagi 1 min R. Oke. Ini kalau kita pisah yang atasnya, pembilangnya kita pisah, ini boleh sama aja, boleh kita tuliskan. Jadi A 1 min R dikurangin R pangkat N dibagi 1 min R. Jadi SN-nya itu adalah seperti ini. Rumus eksplisit dari SN-nya. Oke. Sekarang mau kita buktikan ya. Tadi kalau R-nya kurang dari 1, apakah konvergen? Kalau R-nya lebih dari 1, apakah divergen? Oke. Dari persamaan eksplisit SN, sekarang kita coba buktikan. Kalau misalkan R mutlaknya kurang dari 1, kita gunakan limit ya. Karena sebagaimana definisi tadi, kita gunakan limit ya. Ketika R-nya kurang dari 1, maka limit N mendekati tak hingga atau menuju tak hingga dari R pangkat N itu kan 0. Jadi nilai dari ketika R-nya 1. Limit N mendekati tak hingga untuk Rn itu adalah 0. Oke. Sehingga S-nya itu nilainya adalah A per 1 per R dengan catatan R mutlaknya kurang dari 1.
Nah, kemudian jika ini kan berhingga gitu ya. Ini mengandung nilai. Kalau misalkan R mutlaknya lebih dari 1, atau ini sama dengan 1 nih maksudnya. Sama dengan 1. Karena kan tadi kita buktinya ingin membuktikan lebih besar sama dengan 1. Kebetulan barisan R pangkat N itu divergen. Akibatnya Sn-nya juga divergen. Jadi kesimpulannya untuk R mutlak lebih dari 1, oke, maka Sn-nya atau deret geometriknya adalah divergen. Oke ya. Kalau kurang dari 1 itu konvergen karena berhingga, tapi kalau lebih dari 1 itu divergen untuk deret geometrik. Di deret geometrik, kalau misalkan dia R mutlaknya kurang dari 1, kesimpulannya adalah konvergen. Kalau dia R mutlaknya lebih besar sama dengan 1, maka dia divergen. Ya. Dengan tadi untuk Sn ya, apa kalau kurang dari sama dengan kurang dari 1? Ini. A nanti kita akan sering kita gunakan. Oke, untuk Sn-nya. A dikurangin A dibagi 1 per R. Oke, kita perhatikan gunakan hasil contoh 1 untuk mencari jumlah 2 deret geometrik berikut. Jumlah 2 deret. Oke, mencari jumlah 2 deret geometrik berikut. Oh, maksudnya gini. Ada 2 buah deret geometrik A dan B. Kita mau lihat berapa sih jumlah masing-masing deret geometriknya. Ingat, jumlah masing-masing deret berarti kita gunakan Sn A 1 min R ya. Nih, tadi yang saya tabel kuning. Maka yang A, Sn-nya adalah A dibagi 1 per R. A-nya adalah 4 per 3. A suku pertama ya. 1 min R. R-nya adalah rasio. Jadi antara 4 per 3 dengan 4 per 9 berapa selisihnya? Oke, antara 4 per 9 dengan 4 per 27 selisihnya berapa? Rasionya, rasio. Jadi ini kan 3. Kalau deret geometrik itu kan gini ya. A, AR pangkat 1 tambah AR pangkat 2 dan seterusnya. Ini kalau kita buat rasionya. 4 per 3 tambah 4 per 3 kali 1 per 3 hasilnya adalah 4 per 9. Tambah 4 per 3 kali 1 per 9 hasilnya adalah 4 per 27 dan seterusnya. Jadi, kalau ini kita sederhanakan jadi 4 per 3 tambah 4 per 3. Ini kita simbolkan sebagai R ya. Sebagai sementara kita tulis 1 per 3 dulu. Tambah 4 per 3. 1 per 9 kita tuliskan 1 per 3 kali 1 per 3 ya. Kalau misalkan 1/3 kita ganti R, berarti kan ini jadi R yang itu sebelah kanan ya. Ini jadi R kali R, di mana R kali R adalah R kuadrat. Oke, ternyata ini polanya sama dengan pola deret geometrik dan rasionya tadi kita dapati bahwa rasionya adalah 1 per 3. Coba-coba aja ya. Maka kita dapati untuk jumlah parsial dari deret geometrik pada deret geometrik pertama itu adalah 2. Oke ya. Berarti ini konvergen kan ya, dia memiliki nilai. Terbukti nggak? Nah, perhatikan rasionya di sini berapa? Rasio adalah 1 per 3. 1 per 3 itu kurang dari 1 ya.
Nah, ketika R yang kurang dari 1 kan tadi prediksi hipotesa kita adalah konvergen. Ternyata terbukti. Ketika deret pertama rasio 1/3, dia konvergen di 2. Oke, sekarang kita ke yang B. Apakah jumlah parsial dari S itu berhingga atau memiliki nilai? Gitu ya. Karena kalau tak berhingga nanti berarti jawabannya infinity atau tak hingga. Kita buktikan. Apakah deret geometri kedua itu konvergen? Kita lihat dari persamaan yang atas ini ya. 51/100 itu suku awalnya. 51/100 tambah 51 dibagi 10.000 itu kan sama aja 51/100 dikali 1 per berapa nih? 100 ya. Tambah 51/1 juta itu boleh kita tuliskan 51/100 kali 1/100 kali 1/100 ya. Ternyata rasio itu 100. Jadi prediksi kita adalah R-nya sama dengan 100. Apakah bentuk pola? Gitu. Kita coba 1/100 segala diganti dengan R. Kemudian yang sebelah kanan ya 1/100 kali 1/100 berarti kan R kali R ya. Kalau kita susun, nah kita sederhanakan, R kali R itu boleh kita tuliskan jadi R kuadrat. Ya, ternyata dia membentuk pola sebagaimana pola deret geometrik dengan nilai rasio adalah 1/100. 1/100, oke, itu kan kurang dari 1 ya. Tadi kita dapati kalau misalkan rasio kurang dari 1, geometrik kita konvergen. Bener nggak nih konvergen? Oh, ternyata setelah kita hitung jumlah parsial nilainya adalah 17/33. 17/33 adalah sebuah nilai. Ketika penjumlahan adalah sebuah nilai atau berhingga, maka dia konvergen. Nah, dari mana 17/33? Kita gunakan A dibagi 1/100 ya. Atau A dibagi 1 min rasionya. Rasio adalah 1/100. Rasio adalah 17/33. Secara kebetulan, prosedur dalam BIM memperlihatkan bagaimana sembarang bilangan desimal berulang menyatakan suatu bilangan rasional. Oke. Setelah kita pelajari tentang deret geometrik, kita coba lihat di sini ada uji umum untuk divergensi. Tinjau sekali lagi deret geometrik yang tadi. Oke. Suku KN deret ini diberikan oleh AN sama dengan AR-1, suku KN. Contoh 1 memperlihatkan bahwa suatu deret geometrik akan konvergen jika dan hanya jika limit N mendekati tak hingga nilai AN adalah 0. Ya. Terus kita lihat di sini ya, apakah mungkin sifat ini berlaku untuk semua deret? Ternyata enggak. Jadi gini, dari kesimpulan pada contoh 1 yang deret geometrik ya. Kalau limit N mendekati tak hingga untuk AN ya, ini untuk AN itu sama dengan 0. Ternyata kan tadi konvergen gitu loh. Bedakan AN dengan SN ya. Nah, apakah mungkin sifat ini berlaku untuk semua deret? Bukan buat deret geometrik aja nih, buat deret lain. Ternyata enggak. Walaupun sebagian pernyataan itu benar, hanya jika ini mengarahkan kita ke suatu uji divergensi yang penting untuk deret. Nah, di sini ada teorema uji suku KN untuk divergensi suku KN. Jadi ini adalah AN, bukan bedakan jumlah parsial KN dan suku KN ya. Oke. Jika deret sigma AN konvergen, maka limit N mendekati tak hingga. Untuk AN itu sama dengan 0. Jadi deret ini dikatakan konvergen kalau limit ini adalah 0 gitu ya, cara gampangannya. Secara ekivalen, jika limit N mendekati tak hingga untuk AN kok tidak sama dengan 0, oke, atau limit N mendekati tak hingga dari N tidak ada, maka deret tersebut divergen. Kesimpulannya seperti itu ya, kita coba lihat.
Sudah kita buktikan sebelumnya, kita buktikan ya. Misalkan Sn jumlah parsial ke N dan S sama dengan limit N mendekati tak hingga dari Sn. Ini untuk S-nya aja. Oke. Lalu ada AN nih. AN itu ternyata Sn dikurangin Sn min 1. Ya kan ya? Oke. Sebagaimana yang tadi gitu loh, pada deret geometriknya. Terus karena limit n mendekati tak hingga dari Sn min 1 itu sama dengan limit n mendekati tak hingga dari Sn dengan nilai S ya. Maka jadi limit n mendekati tak hingga untuk Sn min 1 hasilnya adalah S di sini ya. Ini S hasilnya, ini juga S hasilnya ketika kita limitkan. Maka kalau misalkan persamaan ini kita limitkan masing-masing, limit n mendekati tak hingga untuk AN sama dengan limit n mendekati tak hingga untuk Sn dikurangi limit n mendekati tak hingga untuk Sn min 1 sama dengan S dikurangi S. S dikurangi S adalah 0. Oke. Nah, ini ada contoh ya. Perhatikan bahwa sigma n sigma n pangkat 3 dibagi 3n pangkat 3 plus 2n pangkat 2 itu divergen atau bukan. Jadi kita buktikan ini divergen atau tidak. Ya. Ingat kalau limit n mendekati tak hingga dari AN itu sama dengan 0 konvergen. Kalau tidak sama dengan 0 berarti divergen. Oke. Limit n sama dengan n mendekati tak hingga untuk AN sama dengan limit n mendekati tak hingga untuk n pangkat 3 dibagi dengan 3n pangkat 3 plus 2n pangkat 2. Oke. Itu sama dengan limit n mendekati tak hingga 1/3 plus 2 pangkat n. Ini sepertinya menggunakan teori L'Hopital ya. Jadi ini kita gunakan di L'Hopital sampai nanti dapat limit n mendekati tak hingga dari 1/3 plus 2 pangkat 2 per n. Oke. Atau juga bisa kita gunakan waktu itu dibagi dengan n pangkat tertinggi dari penyebutnya ya di konsep barisan. Jadi ini oke. Waktu minggu lalu kita bahas, ini juga bisa kita bagi dengan n pangkat tertinggi dari penyebutnya. Jadi maksudnya seperti ini. N pangkat 3 dibagi n pangkat 3 per 3n pangkat 3 dibagi n pangkat 3 ditambah dengan 2n pangkat 2 dibagi n pangkat 3. Ya hasilnya ini. Kayaknya kalau L'Hopital terlalu lama kita gunakan yang ini. Nah kemudian kita masukin tak hingganya. Jadi kan sebelum dapat 1/3 itu dapat dulu nih 1/3 plus 2 per tak hingga. 2 per tak hingga hasilnya adalah 0 ya. 3 tambah 0. Hasilnya adalah 1/3. 1/3 itu tidak sama dengan 0. Maka otomatis persamaan apa nih? Deret ini adalah divergen. Oke. Jadi deret geometrik jadi deret ini merupakan divergen. Ketika kita gunakan uji suku ke n. Uji suku ke n. Ya. Jadi dari persamaan kita gunakan uji suku ke n, ternyata hasilnya divergen karena dia tidak sama dengan 0. Lalu setelah kita menguji suatu deret menggunakan uji suku ke n untuk divergensi atau tidak, sekarang kita beralih ke deret harmonik. Kita perhatikan bentuk dari deret harmonik adalah seperti ini.
sigma 1 per n untuk n sama dengan 1 sampai tak hingga. Oke ya, kalau tadi deret geometrik itu adalah sigma AR pangkat n-1, nah kalau harmonik 1 per n. Atau secara deret boleh kita tuliskan seperti ini ya, 1 per 1 tambah 1 per 2 tambah 1 per 3 dan seterusnya sampai 1 per n. Oke. Kita tahu bahwa limit n mendekati tak hingga dari 1 per n itu kan 1. Kita coba lihat limit n mendekati 1, limit n mendekati tak hingga dari 1 per n itu sama dengan 0 kan ya, karena memang seperti itu. Kita substitusikan 1 per n gini. Kita substitusikan jadi 1 per tak hingga, 1 per n itu 0. Tadi kan kalau pada deret geometrik, tadi sebelumnya ya, oke, tadi kan yang sebelumnya kalau misalkan 0 itu divergen, 0 itu konvergen, bukan 0, limitnya itu divergen. Kayak tadi kan 1 per 3. Nah ini ya, limitnya adalah 0. Oke. Berarti kan otomatis hipotesa kita atau prediksi kita itu nilainya kalau 0 konvergen. Tapi ternyata enggak. Ya, di sini tertulis walaupun demikian deret harmonik ternyata dia divergen. Jadi ini pengkhususan ya. Kalau deret harmonik walaupun nilai limitnya itu 0, limit deretnya itu adalah 0 atau uji suku ke n koefisien 0, yang harusnya konvergen ternyata ini divergen. Oke. Harmonik itulah ya. Kita lihat di sini pembuktiannya. Buktikan bahwa deret harmonik itu walaupun dia limitnya 0 tapi tetap divergen. Kita perhatikan di sini. Kita perlihatkan bahwa Sn bertambah tanpa batas, maksudnya terus bertambah ya, sebesar tak hingga, sebanyak apapun. Bayangkan n besar dan tuliskan, oke di sini ada 1 tambah 1 per 2 dan seterusnya banyak tak hingga ya, 1 per n. Lalu kita kumpulkan, di sini ada 1 tambah 1 per 2 dalam kurung 1 per 3 tambah 1 per 4 ditambah, kita kumpulkan 5, 6, 7, 8, kita kumpulkan lagi 1 per 9 sampai 1 per 16 dan seterusnya. Oke, kalau misalkan ini kita jumlahkan hasil adalah 2 per 4, kalau ini kita jumlahkan hasilnya adalah 4 per 8, kalau ini kita jumlahkan hasil ada 8 per 16 dan 1 per n. Oke, kita lihat di sini ya, 1 tambah setengah, 2 per 4 adalah setengah juga, 4 per 8 setengah juga, 8 per 16 adalah setengah, dan seterusnya sebanyak 1 per n. Jelas bahwa dengan mengambil n cukup besar, kita dapat memasukkan bilangan setengah sebanyak yang kita kehendaki dalam persamaan. Jadi, ternyata nanti pada deret harmonik itu tetap, ya, ujung-ujungnya adalah nanti sebanyak apapun n-nya, oke, nanti kemungkinan besar dia akan bentukannya itu adalah 1 tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah sebanyak 1 per n. Gitu. Jadi Sn tumbuh tanpa batas, sehingga Sn-nya itu divergen. Jadi Sn-nya tumbuh tanpa batas. Kesimpulannya kalau tanpa batas berarti nanti barisan dari jumlah parsial itu divergen. Kalau dari barisan ini simbol barisan jumlah parsial. Dengan demikian pasti bahwa deret harmonik itu adalah selalu divergen. Oke, kepada deret harmonik. Bentuk deret harmonik apa? Bentuk deret harmonik adalah 1 per n. Ya. Lalu di sini ada deret yang mengecil. Deret geometrik adalah salah satu dari sedikit deret di mana kita dapat menentukan rumus eksplisit untuk Sn. Deret yang mengecil adalah deret yang lainnya.
Lihat contoh 2 pada sebab 4-1. Oke, perlihatkan bahwa deret berikut konvergen. Buktikan bahwa deret ini adalah konvergen. Dan cari SN-nya. Di sini kita cari SN. Apakah konvergen? Dan juga cari SN-nya. Oke. Ternyata bentukan seperti ini boleh kita dekomposisi pecahan parsial. Ya, jadi kita gunakan dekomposisi atau kita otak-atik lah ya istilahnya. Ini menjadi seperti ini. Ayo Pak, kurang Pak. 1/3 plus 2 kali 3 plus 3 sama dengan 1 per K. Ini kok 3 sih. 1 per K plus 2 kali K plus 3 sama dengan 1 per K plus 2 min 1 per K plus 3. Ini kalau kita satukan kan nanti kembali ke yang sebelah kiri lah ya. Coba kalian buktikan, jadi ini kan K plus 3 dikurangin K plus 2. Oke, bawah K plus 2 kali K plus 3. K dikurangi 3 habis, 3 kurangi 2, 1. Ternyata kembali lagi ke awal. Ini kita otak-atik menjadi seperti itu ya. Jadi, SN ya, atau jumlah parsialnya, sigma K sama dengan 1 sampai K sama dengan N untuk persamaan 1 per K plus 2 dikurangi 1 per K plus 3. Oke, kita awali, kita masukin dulu nilai satunya ya. Jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ke N. Suku pertama berarti kan K-nya jadi 1 ya. Jadi 1 per 1 plus 2. Jadi 1 per 3 dikurangin 1 per 1 plus 3, 1 per 4. Lalu suku keduanya 1 per 2 tambah 2 adalah 1 per 4. Dikurangin 1 per 2 plus 3 adalah 1 per 5. Ya kan ya? Dan seterusnya sampai nanti suku ke N. Ternyata kita dapati bahwa masing-masing suku dia akan dikurangin, atau suku sebelumnya akan dikurangi suku setelahnya. Atau gini, suku sebelumnya akan dihilangkan oleh suku setelahnya. Maksudnya yang ini ya, suku sebelumnya seperempat, min seperempat atau negatif seperempat, dikurangin dengan suku setelahnya ada 1 per 4. Ini kan 0 ya. Nah nanti ini ada min 1/5 atau negatif 1 per 5, nanti setelahnya pasti 1 per 5 dikurangin 1 per 6. Ini dikurangin ini, suku sebelumnya dikurangi suku setelahnya, dan seterusnya. Sampai pada nanti kesimpulannya adalah sisa yang paling awal 1 per 3 dan paling akhir 1 negatif 1 per N plus 3. Oke, jadi kesimpulannya ternyata jumlah parsialnya sebanyak apapun atau tak hingga apapun sukunya nanti boleh kita sederhanakan menjadi 1 per 3 dikurangi 1 per N plus 3. Oke, kemudian kita buktikan konvergensinya dengan limit ya. Oke, kita buktikan dengan limit. Limit N mendekati tak hingga untuk Sn sama dengan 1 per 3. Kita lihat sini ya. Limit N mendekati tak hingga dari Sn. Sn-nya apa? Sn-nya di situ. Jadi 1 per 3 dikurangi 1 per N plus 3. Limit kita substitusi ya. 1 per 3 dikurangi 1 per tak hingga plus 3. Oke, ini 1 per 3 dikurangi 1 per tak hingga. 1 per tak ini sama aja 1 per 3 dikurangi 0. Atau 1 per 3 hasil akhirnya. Ingat, kalau limit N mendekati tak hingga dari Sn itu bernilai nilai kebetulan 1 per 3, maka dia konvergen. Oke. Dan jumlahnya 1 per 3. Jumlah Sn-nya 1 per 3. Oke, bedakan ini dengan tadi uji divergensi. Kalau uji divergensi suku Kn yang kita gunakan itu adalah An, bukan Sn ya di sini. Oke. Nah, jangan bingung. Ini ketika
uji divergensi kok 1/3 divergen, tapi yang barusan uji konvergen 1/3 kok konvergen, karena beda yang kita gunakan limitnya. Kayak gitu ya. Nah, ini ada sifat-sifat deret konvergen. Deret konvergen berperilaku sama seperti penjumlahan terhingga. Apa yang Anda harapkan benar seringkali adalah benar. Kita lihat di sini ada teorema B, linearitas deret konvergen. Oke. Jika sigma AK dan sigma BK itu sama-sama konvergen dan C adalah sebuah konstanta, maka nanti sigma C kali AK dan sigma penjumlahan dari AK tambah BK itu ternyata juga konvergen. Maksudnya perkalian konstanta ke konvergen, baik ini dikali AK maupun BK ya, dan penjumlahan kedua buah deret konvergen itu nanti hasil adalah konvergen. Kalau salah satunya berarti tidak konvergen. Pastikan bahwa penjumlahan keduanya konvergen. Nah, pada linearitas ini, sigma CAK boleh kita tuliskan seperti ini. Lalu, sigma penjumlahan deret AK ditambah deret BK boleh kita pisah jadi sigma deret AK tambah sigma deret BK. Kita buktikan di sini menurut hipotesis bahwa limit sigma AK dan limit sigma BK keduanya itu ada. Hipotesis kita keduanya ada limitnya gitu lah ya. Kita gunakan sifat-sifat penjumlahan dengan banyak suku terhingga dan sifat limit barisan. Oke. Sigma CAK kita coba limit ya. Kita coba limitkan limit n mendekati theta hingga untuk sigma CAK. Oke, penulisannya boleh seperti ini pada sifat-sifat limit ya. C, kalau kan C itu konstanta boleh keluar, jadi limit n mendekati theta hingga dari C sigma AK, C-nya sendiri kita keluarkan, kita tidak limitkan ya karena konstanta, dari C dikali limit sigma AK. Ternyata limit sigma AK kembali lagi menjadi sigma AK kali C. Jadi sama ya, sigma CAK sama dengan C kali sigma AK. Nah, yang penjumlahan ini kita limitkan. Oke, pada limit enggak. Sebelumnya kita masukkan dulu nilai sigma-sigmanya. Sigma AK tambah sigma BK kita limitkan. Pada sifat limit barisan, pada penjumlahan boleh kita pisahkan ya. Jadi limit M mendekati theta hingga dari sigma AK ditambah limit N mendekati theta hingga dari sigma BK. Oke, limit sigma AK, limit N mendekati theta hingga dari sigma AK adalah sigma AK. Limit N mendekati theta hingga dari sigma BK adalah sigma BK. Ternyata ya, ini sigma AK plus BK boleh kita tuliskan menjadi sigma AK tambah sigma BK dengan menggunakan sifat limit barisan. Contohnya di sini masih ada berapa nih? Lumayan. Oke, 3 slide lagi ya. 4 deh. Kita coba perhatikan sini ada contoh 8. Hitunglah sigma 3 kali 1/8 pangkat K dikurangi 5 kali 1/3 pangkat K. Oke, menurut teorema B dan contoh 1, sekarang coba deh kita lihat hasilnya. Berapa sih? Ini SN-nya ya. Ini SN-nya. Berapa sih SN-nya? Kita gunakan sifat limit. Sifat limit apa? Sifat linearitas ya. Konvergensi. Oke, pertama ini baik penjumlahan pengurangan sama ya. Ini boleh kita tuliskan menjadi sigma. Ini awalnya ya, kena sebelum seperti itu. Awalnya kan sigma, saya ambil sampel yang depan aja ya. K sama dengan 1 sampai theta hingga dari 3 kali 1/8 pangkat K. Karena 3 adalah konstanta, boleh kita keluarkan. Ini 3 dikali sigma K sama dengan 1 sampai K sama dengan theta hingga untuk 1/8 pangkat K.
dikurangin 5 kali sigma 1/3 pangkat K. Oke. Oke, jadi seperti ini. Kemudian ya, kita coba masing-masing nilai, kita lihat rasionya berapa, kita lihat suku pertamanya berapa. Tentu jelas suku pertama adalah yang sebelah kiri ya 1/8, yang sebelah kanan 1/3. Oke, ini kita lihat dulu ya. Sigma 1/8 pangkat K untuk K sama dengan 1 sampai tak hingga. Kita coba ambil beberapa suku awalnya ya. Kalau K-nya 1 atau suku pertama kan 1/8. Kalau kedua 1/8 2. Lalu yang ini 1/8 pangkat 3, ini suku pertama, kedua, dan ketiga. Oke. Kemudian kita coba lihat di sini rasionya berapa. Ini 1/8 tambah 1/8 kali 1/8 tambah 1/8 pangkat 3, berarti kita tulis 3 kali ya. 1/8 kali 1/8. Oke. Ini kita membentuk sebuah rasio nih. 1/8 ditambah 1/8 yang sebelah kanan kita gantiin menjadi R ya. 1/8 kali R tambah ini 1/8 kali R kali R. Jadi ini kebetulan, ingat ini kebetulan suku pertamanya sama dengan rasionya. Oke, ternyata bentuk ini sesuai dengan bentuk deret geometrik. Otomatis kita dapati yang ini A-nya adalah 1/8 dan R-nya adalah 1/8 juga. Dengan kita jabarkan dulu. Jadi kenapa boleh kita gunakan persamaan bawah ini? Karena setelah kita cek, oh ternyata dia bentuknya sama dengan deret geometrik. Lalu yang ini juga sama ya, nanti kalian cek aja. Sigma 1/3 pangkat K itu nanti bentuknya seperti deret geometrik. Dan ternyata kalau deret geometrik, nilai Sn-nya kita gunakan persamaan apa, ingat? Sn pada deret geometrik adalah A dibagi 1 min R ya. Maka di sini menjadi seperti itu. Jadi 3 dikali 1/8 dibagi 1 min 1/8 dikurangin 5 dikali 1/3 min 1/3. Hasilnya adalah 3/7 dikurangi 5/2, itu hasilnya negatif 99/14. Pada deret geometrik ingat ya, kalau deret geometrik R mutlak kurang dari 1 itu konvergen ya. R mutlak lebih dari 1 dia divergen. Ternyata masing-masing R-nya, kalian lihat di situ R-nya ya, yang atas R-nya 1/8 sini. Atau yang ini ya. Ini R-nya 1/8, yang sebelah kanan R-nya 1/3. Oke. Yang ini konvergen. Yang ini juga konvergen. Maka kesimpulannya, ya ini adalah konvergen. Oke, otomatis ya. Maka di sini Sn-nya adalah min 29/14 dan dia konvergen, bukan divergen. Oke. Jadi mungkin kalian bingung nih, ini itu konvergen atau divergen. Nah, kita gunakan pertama linearitas tadi. Ternyata setelah kita gunakan linearitas, oh ternyata dia mirip dengan deret geometrik. Nah, dari sinilah kita gunakan uji konvergen pada deret geometrik. Oke, kemudian di sini ada teorema C. Jika sigma AK-nya divergen dan C-nya tidak sama dengan 0, maka C kali A divergen. Kalau yang atas tadi kan konvergen, nah, kalau sekarang divergen. Jadi
ada pengalian C itu tidak berpengaruh terhadap divergenitas. Dia tetap divergen aja. Oke. Jadi di sini, oke, kalian ingat ini apa? Ini adalah deret apa? Harmonik ya. Kan sama aja. Ingat ini konstanta. Konstanta boleh keluar ya kalau kita gunakan linearitas. Jadi 1/3 sigma K sama dengan 1 sampai tak hingga dari 1 per K. Kalian lihat ini adalah ternyata deret harmonik ya. Sama seperti ini. Ternyata dia deret harmonik. Kalau deret harmonik otomatis apa? Paling akhir kesimpulannya deret harmonik divergen. Maka dari itu dia dikali 1/3 atau dikali angka berapapun deret ini tetap divergen tanpa kita buktikan gitu ya. Alasannya apa? Alasannya karena dia deret harmonik, yaitu sigma 1 per K. Ini kalau misalkan mau dibuktikan, nanti buktikan sendiri. Oke, lalu di sini ada hukum asosiatif penambahan membolehkan kita untuk mengelompokkan suku-suku dalam suatu jumlah terhingga menurut cara apapun standar kita. Sebenarnya tadi ini sudah kita gunakan ya, hukum asosiatif. Oke, kalau misalkan ada deret seperti ini bukan deret sih, ada susunan angka dengan suku-suku tertentu. Kita boleh nih mengelompokkan suku-suku, yaitu 2 sama 7 kita kelompokkan, 3 plus 4 kita kelompokkan, 5 sendiri. Atau boleh juga nih penulisannya, yang awalnya kan 2 dengan 7, sekarang 7 dengan 3 kita kelompokkan, 4 dengan 5 kita kelompokkan. Jadi pada hukum asosiatif membolehkan kita, jadi boleh nanti kita kelompokkan. Tetapi kadangkala kita kehilangan pandangan tentang definisi deret tak hingga sebagai limit dari barisan jumlah parsial. Dan kita biarkan intuisi kita menuntun kita menuju ke suatu paradok. Ini buat anak matematika lah. Sebagai contoh ada deret berikut ini. Kalau kita lihat, jumlah parsial ke-1 adalah 1, jumlah parsial kedua adalah 1 min 1, 0. Jumlah parsial ketiga adalah 1 min 1 tambah 1 adalah 1. Jumlah parsial keempat adalah 0. Kita simpulkan, kalau dia ganjil sukunya nilainya 1, kalau genap sukunya jumlah parsial 0 ya. Ini kalau kita bariskan ya, jadi kan 1,0,1,0 dan seterusnya gitu lah ya. Kalau barisan jumlah parsial. Ternyata deret 1, gini. 1,0,1,0,1 dan seterusnya dia itu divergen, barisan jumlah parsialnya. Otomatis deret tersebut juga divergen. Atau cara lainnya seperti ini. Oke. Bahwa tadi dengan hukum asosiatif ya. Ini kita kelompokkan 1 min 1 tambah 1 min 1. Pokoknya 1 min 1 kita kelompokkan. Dan menyatakan jumlah adalah 0. Secara berbeda kita boleh memandang deret sebagai berikut. 1 min 1 dalam kurung ya, dikurangin 1 min 1 dikurangin dalam kurung 1 min 1 dan seterusnya. Dan kita dapati bahwa dia nilainya adalah 1. Oke, ingat pada hukum asosiatif kalau dia mau dikatakan konvergen harus keduanya nilainya sama. Ternyata keduanya berbeda ya, yang awalnya itu 0, jumlahnya yang kedua itu 1. Otomatis kalau berbeda kita tidak bisa menyebutkan dia konvergen, pasti dia divergen. Nah nih, bahwa pengelompokan dalam suatu deret dapat diterima asalkan deret tersebut konvergen. Ini ada teori Mande ya. Pengelompokan suku dalam deret tak hingga. Suku-suku
buah deret yang konvergen dapat dikelompokkan. Yang konvergen otomatis harus semuanya konvergen ya. Dapat dikelompokkan dengan cara apapun asalkan urutan suku dipertahankan. Oke, urutannya, kata kunci urutannya dipertahankan. Dan deret yang baru akan konvergen dengan jumlah sama, konvergen dengan jumlah sama seperti jumlah deret semula. Kan satu ya. Hasilnya satu nih. Kadang 0, kadang 1, kadang 0. Karena mau kumpulkan, oh ternyata berbeda, maka dia tidak konvergen. Nah, di sini pada pengelompokan suatu suku dalam deret tangga, kalau ada deret yang konvergen, kita boleh kelompokkan dengan cara apapun. Pertama, dia tidak boleh kita ubah urutannya, lalu juga konvergennya sama ya. Ini ada bukti. Misalkan sigma n itu deret konvergen yang semula, dan misalkan Sn adalah barisan jumlah-jumlah parsialnya. Oke. Jadi misalkan ada A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 dan seterusnya. Kalau yang kedua ada barisan jumlah parsial gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini jika sigma Bm suatu deret yang dibentuk dari pengelompokan suku-suku sigma An. Taruhlah di sini kita kelompokkan. Oke. Dan jika Tm adalah barisan jumlah parsial. Jadi dari sini berarti kita jumlah parsialkan, dan nanti mungkin S2, S3, terus 4 ya. Maka masing-masing Tm adalah salah satu dari Sn. Misalnya T4 dapat berupa, oke di sini ya. Ada T4 di sini. T4 berarti, oke T4 seperti ini. Ada A1 tambah A2 tambah A3 tambah A4 tambah A3 tambah A6 tambah A7 tambah A8. Kalau kita kelompokkan ini kan ada 4 ya. 1, 2, 4. Dalam kasus ini ternyata T4 itu penjumlahan pengelompokan 4 suku tersebut sama dengan penjumlahan dari pengelompokan sama dengan jumlah parsial ke-8-nya. Jadi Tm adalah subbarisan dari Sn. Oke, pemikiran sejenak seharusnya meyakinkan Anda bahwa jika Sn nilainya adalah S, oke, maka Tm pun juga S. Itu untuk pengelompokan suku dalam deret tangga. Kalau misalkan dia nilai sama, maka dia boleh kita kelompokkan. Dengan catatan, nggak boleh kemudian misalkan ya, A8 bentukan T4-nya menjadi seperti ini. Tiba-tiba A8 atau suku ke-8 ada di depan. Dan seterusnya, ini nggak boleh nih. Harus urutannya tetap sama. Ya. Ini terakhir dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan sampaikan, kalau cukup silakan, dan cukup sebelum saya simpulkan ya. Waktu pencermatan 1-2 menit. Nanya semuanya kalau ada yang mau cukup. Dan cukup, biar nanti kita langsung simpulkan aja.
Oke, bagaimana? Mana nih? Untuk kisi-kisi UAS, Pak. Kisi-kisi UAS ya dari setelah UTS yang saya keluarkan, dipelajari aja semuanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang mau nanya lagi atau cukup? Kalau cukup bilang cukup ya, kalau ada bilang ada, biar saya nggak nunggu-nunggu nih. Cukup kayaknya, Pak. Yang lain gimana? Satu cukup. Oke, yang lain bagaimana? Yang lain nih, ada nggak? Atau cuman Stormit doang nih? Sehingga ada balasan. Mana nih? Cuman saya sendiri doang nih yang masuk nih. Sama tadi. Satu orang doang. Kalau dari saya cukup, Pak. Gak tahu dari yang lain, Pak. Yang lain. Oke. Oke. Kalau begitu dari saya cukup ya. Entah yang lain gimana, itu kembali ke diri masing-masing. Paham atau enggak itu urusan kalian masing-masing ya. Kalau memang cukup ya semoga harapan cukup. Kalau yang enggak perhatikan ya itu urusannya kembali ke masing-masing. Ya dari saya simpulkan dulu pertama pada deret tak hingga. Kita perlu tahu dulu bentukan deret seperti apa. Tadi ada A1 tambah 2 dan seterusnya. Lalu dari bentukan deret itu nanti ada yang disebut dengan jumlah parsial atau simbol adalah SN. Lalu ada deret kalau pada deret pada umumnya ya secara definisi nanti dikatakan dia konvergen kalau misalkan jumlah jumlah parsial susunan barisan dari jumlah parsial konvergen maka deretnya juga konvergen. Oke, kemudian ada deret geometrik. Deret geometrik itu yang polanya adalah A kali R pangkat N atau pangkat K. Jadi nanti disesuaikan aja. Pangkatnya boleh N, K, dan seterusnya. Terus, kalau deret geometrik itu A kali R pangkat K-1. Jangan lupa ya, ada K-1. Nah, kalau pada deret geometrik, dia dikatakan konvergen kalau misalkan, ingat ya, kalau misalkan R-nya kurang dari 1, lalu selebihnya dia divergen. Kemudian untuk deret harmonik ada lagi, pasti bahwa secara hipotesa, secara prediksi kita, secara teorema juga, bahwa deret harmonik itu adalah divergen. Ya. Lalu ada linearitas, linearitas boleh menyebutkan bahwa kalau sebuah deret dikalikan nilai konstanta, maka konstantanya boleh dikeluarkan ya, dan dia tidak mempengaruhi sifat konvergen maupun divergen dari deretnya. Kalau penjumlahan dia dikatakan konvergen, contohnya ini ya, ada sigma AK tambah BK, dia dikatakan konvergen, bisa kita prediksi dari masing-masing deretnya. Jadi misalnya ada 2 penjumlahan, oh ternyata bisa kita dekomposisi ini, bisa kita pecah dari masing-masing deret, dan ternyata masing-masing deret tersebut konvergen, otomatis penjumlahannya juga konvergen. Dengan syarat keduanya ada limitnya.
Oke. Kemudian untuk uji uji suku ke N, ya tadi mana? Uji suku ke N untuk divergensi. Kalau misalkan pada uji suku ke N, maka yang kita gunakan adalah limit N mendekati tak hingga dari sigma AN. Kita tidak gunakan SN ya, ingat. Yang kita gunakan adalah suku ke N. Kalau misalkan hasilnya adalah 0, maka dia kita nggak fokus ke konvergensi kalau misalkan divergensi. Maka kalau pada divergensi, apabila nanti nilainya adalah nilai limit suku ke N tidak sama dengan 0, maka dia otomatis divergensi atau divergen deretnya. Contohnya tadi kan nilainya 1/3 ya. Ini contoh nilai limit AN adalah 1/3, maka otomatis dia divergen. Oke, sisanya tadi sudah kita bahas ya. Oke, terima kasih bagi yang sudah berpartisipasi, yang tidak ya itu urusan masing-masing. Kurang lebih dari saya mohon maaf, nanti rekaman saya bagikan ya, atau kalian bisa akses di link yang saya bagikan nantinya. Kemudian dari saya sekian, kurang lebih ya mohon maaf. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Waalaikumsalam. Aku udah balik ya?